疯了！这天元，还是让我也吸一点吧。爸，我饿了，这么大的……这神币我都没吸收多少，口气吹死一片小化形啊！随便挑一把都比这个好。此人要洗肠。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-606-nya. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 605. Sebelumnya, Muyun telah berhasil menyelamatkan Ye Wuxing yang membuat gadis ini pun berhasil bertahan hidup. Sementara itu, ternyata tempat ini adalah pintu masuk menuju Istana Dewa Pedang. Sedangkan kedua binatang monster tadi ternyata adalah sebuah kunci untuk bisa membuka gerbang di sana. Dan mudahnya Muyun pun berhasil membuka tempat tersebut. Tapi baru saja tiba, Wang Wuxing bersama yang lainnya telah datang dalam mengatasi Muyun. Akan tetapi Ye Wuxing ternyata telah mengkhianati dirinya dan menusuk Muyun dari belakang. Usut punya usut, ternyata Ye Wuxing merupakan bagian dari keluarga Huang Ji dan adalah seorang mata-mata. Dan kondisi Muyun seperti itu, ia pun memilih untuk melarikan diri bersama dengan Chen Yulan. Dalam pelarian itu, Muyun memberikan arahan kepada Chen Yulan dan mereka pun masuk ke sebuah tempat, di mana untuk membukanya, Muyun telah memberikan teknik pedang pengunci langit pemanggil naga kepadanya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini Muyun bersama dengan Chen Yulan telah dibawa masuk ke dalam sebuah tempat rahasia, di mana di sana terdapat begitu banyak harta berharga. Chen Yulan sendiri baru sadarkan diri dan dia sangatlah penasaran dan apa yang terjadi kepada Muyun. Sebab ada semacam kekuatan yang terus-menerus masuk ke dalam diri Muyun, di mana itu semacam koin. Chen Yulan tidak bisa masuk karena ada sebuah formasi yang telah melindungi Muyun. Yuxian pun keluar di mana ia menganggap Muyun telah gila, karena bagaimanapun kekuatan senjata dewa kosmik ini sangatlah dahsyat. Jika dia menyerap terlalu banyak, maka bisa saja tubuhnya itu meledak. Tidak yang Muyun menderita, Yuxian pun akan ikut menyerap sedikit kekuatan dari harta itu. Sesaat kemudian, formasi penghalang pun menghilang dan Chen Yulan jatuh tepat ke pelukan Muyun. Tidak itu, namun ternyata ia juga ikut pingsan. Perlahan-lahan namun pasti, kekuatan yang barusan Muyun serap telah sepenuhnya masuk ke dalam tubuhnya. Ini pun membuat dia kembali pulih. Bahkan ia juga telah naik ke ranah peri gaib tingkat 5. Chen Yulan sangatlah senang karena Muyun itu baik-baik saja. Namun dia masihlah berusaha untuk menyembunyikan perasaannya. Dan alasan mengapa ia sedih karena ada janji kepada Chu Yunju kalau dia itu harus membawa Muyun kembali pulang. Sayang Muyun, Chen Yulan ternyata telah mengalami kenaikan ranah juga, di mana kini dia berada di ranah peri gaib tingkat 5. Muyun menjelaskan kalau harta di atas merupakan koin dewa kosmik, yang merupakan hadiah dari Venerable Yun untuk peri Jianfeng. Harta tingkat Raja Peri memang sangatlah hebat. Naga kecil pun keluar karena dia sangatlah kelaparan. Jadi dia itu ingin memakan harta besar itu. Muyun tidaklah mempermasalahkan hal ini dan semuanya adalah milik Xiaoqi. Ia pun senang dan langsung saja melakukan pelahapan terhadap koin tersebut. Yuxian sedih karena ia masihlah belum banyak menyerap kekuatan dari koin dewa. Tapi ia juga senang karena ini sudah dilahap habis oleh naga langit 7 warna. Bagi Yuxian, Muyun sepertinya telah kecanduan menjadi ayah naga. Padahal Xiaoqi merupakan naga langit 7 warna. Jika dia sudah tumbuh dewasa, maka dalam satu kali hembusan napas, seluruh kaisar peri dapat dia habisi. Tapi sekarang Muyun malah memperlakukannya seperti belut. Nah, sesaat kemudian Xiaoqi mengeluarkan ledakan kekuatan yang besar, di mana sepertinya itu merupakan tanda perubahan wujud pada Xiaoqi. Perlahan-lahan pasti, akhirnya Xiaoqi berubah menjadi bentuk manusianya. Dan ia menjadi peri sejati tingkat 1. Perubahan itu tentu saja membuat Muyun senang. Sementara Chen Yulan baru tahu kalau Muyun sudah memiliki seorang putri.
Ia tidaklah menjelaskan semua itu dan memilih menyimpan Xiaoqi. 爸，我饿了，这么大的这神兵我都没吸收多少口气，吹死一片小化形啊！ Selain itu Chen Yulan penasaran bagaimana Muyun bisa begitu akrab dengan istana Dewa Pedang. Muyun mengeluarkan binatang peliharaannya di mana semua harta dalam ratusan kilometer dapat ia rasakan. Gadis ini membenarkan hal itu dan tidak ada harta yang tak bisa ia temukan. Sebenarnya Chen Yulan masihlah belum percaya. Karena entah bagaimana dia merasa kalau Muyun dan Venerable Yun pasti memiliki sebuah hubungan. Namun gadis ini tidak membenarkan hal itu karena ia bersama tuannya naik bersama ke alam peri. Dan meskipun sifatnya masih kurang dia pahami, namun gadis ini bisa meyakinkannya kalau tuannya itu tidaklah bisa menyamai sedikitpun keunggulan dari Venerable Yun. Chen Yulan mulai percaya, terlebih lagi baginya Venerable Yun adalah orang yang tidak tahu balas budi. Berhubung aktingnya sangatlah hebat, jadi gadis ini meminta agar tuannya bisa memberikan tambahan porsi makan untuknya. Sekarang Muyun akan membalas hutang darah yang tentu dengan darah juga. Sebuah pedang patah tingkat peri gaib pun Muyun panggil. Bagi Chen Yulan, pedang ini tidak begitu bagus dan masih banyak pedang bagus lain di sana. Tapi Muyun segera mengambil seluruh pedang yang ada di sana untuk bisa menyempurnakan pedang patah itu. Chen Yulan baru tahu Muyun hebat dalam penempaan senjata. Sampai pada akhirnya pedang patah ini pun sempurna dan sebenarnya itu adalah pedang besar tingkat peri sejati. Muyun segera kembali mengambil pedang itu dan sesaat kemudian ada suara seorang wanita yang memintanya untuk segera keluar sebelum kematian menimpanya. Ji Zhaoyu dengan percaya diri menganggap kalau ia seorang diri saja sudah lebih daripada cukup untuk bisa menghabisi mereka. Selain itu ia masihlah memiliki urusan dengan Chen Yulan karena bagaimanapun tempo hari dia sudah berani menampar mukanya. Setelah mendapatkan perlakuan itu, Ji Zhaoyu pun melampiaskan hasratnya pada 300 pria peliharaannya. Dan begitulah kali ini dia akan menjamin kalau wajah Chen Yulan akan bengkak. Tapi Muyun langsung saja menamparnya dan membuat ia terpental. Gadis ini tidak habis pikir bagaimana bisa Muyun mengalami kenaikan. Padahal 3 jam lalu ia baru berada di tingkat 1. Bahkan dan kultivasi ganda pun tidak mungkin bisa secepat itu. Muyun langsung saja menggunakan pedang barunya dan membuat gadis ini terluka cukup parah. Ji Zhaoyu pun meminta untuk tidak dihabisi. Dan begitu dia akan tunduk kepadanya. Namun Muyun ingin tahu hal menarik apa yang bisa ia berikan kepadanya. Ternyata Ji Zhaoyu merupakan putri dari ketua menara Poni Ungu. Muyun pun tertarik dan langsung memasang segel hidup mati kepadanya. Ia ingin tahu tujuan mereka kemari. Ternyata serangan kali ini dipimpin oleh keluarga Huangji dan mengutus 2 orang peri gaib tingkat 9. Mereka bahkan menunggu di pintu keluar Istana Dewa Pedang untuk bisa membantai seluruh murid Aliansi Langit 3 Kutub. Selain Huangji Wuxin, ternyata ada Chu Feifan dari Istana Gunung Semesta. Bagi Muyun mereka bukanlah apa-apa, tapi Denny tetap harus bersiap-siap dulu. Nah sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Murid ini memberikan salam kepada Ji Zhaoyu sambil memberitahu kalau mereka terlambat menyusulnya karena telah berurusan dengan binatang naga ungu. Mendengar hal itu membuat Ji Zhaoyu pun sadar kalau mereka telah berhadapan dengan binatang surgawi tingkat peri emas. Ia membenarkan hal itu dan legenda mengatakan kalau makhluk itu adalah tunggangan dari Dewa Pedang. Selain itu, ia sudah berhasil memahami 4 teknik pedang, penarik naga, dan penyegel surga. Muyun memberitahu kalau mungkin ada bentuk 5 dari teknik tersebut. 紫影龙鹰，这仙兽曾是剑，也许封天陨龙剑诀。紫影龙鹰。Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.